Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di sini di Joe Official, sebuah channel yang berisi tentang edukasi dan informasi. Masih dari dunia menulis, kali ini aku akan berbicara tentang outline novel. Kalau kita kemarin sudah berbicara tentang judul novel, sekarang aku akan berbicara di tahap kedua, yaitu outline novel. Kemarin kan kalian udah nemu judul kayak ini ya, judul yang sudah kalian pilih tentunya sudah kalian pertimbangkan masak-masak. Jadi dari judulnya itu kalian sudah tahu apa sih yang bakalan aku tulis dalam novel ini. Nah, sekarang untuk langkah selanjutnya kalian harus bikin outline ya. Jadi outline itu apa sih? Outline itu jadi semacam kayak kalau kita dulu waktu SD kan pernah belajar tentang kerangka karangan. Kalian bikin dong kerangka karangan gitu. Nah, sama ya, outline novel ini sebetulnya adalah kerangka dari novel itu sendiri ya, cuman dia lebih isinya lebih padat gitu ya, lebih banyak gitu. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan untuk membuat outline sebuah novel ini apa gitu. Jadi outline novel ini tujuannya adalah agar novel yang kalian tulis ini agar tidak keluar jalur, alias kalian tetap on the track, jadi tidak melebar kemana-mana ceritanya dan tidak bertele-tele. Jadi seperti apa? Langsung aja ya kita simak ya. Yang perlu kalian pertimbangkan dalam membuat outline sebuah novel ini adalah yang pertama kali yang perlu kalian tulis adalah judulnya ya. Kalian tulis di paling atas ya judul novel kalian. Misalnya kayak novel saya nih yang kemarin ada di Novel Tune dan udah mau diterbitin juga ya. Jadi misalnya pembunuhan di kastil tua gitu, tulis di situ ya. Terus lanjut di bawahnya genrenya apa, misalnya genrenya adalah genre misteri, tulis di situ. Setelah itu di bawahnya lagi kalian tulis tokoh-tokoh yang terlibat di dalam novel kalian siapa aja. Kita awali mungkin dengan tokoh protagonisnya di sini, misalnya namanya adalah Tiara Andini ya. Tiara Andini itu kayak nama artis juga ya, nama Tiara ya. Tiara kita tulis di situ. Terus juga usianya berapa, modelnya seperti apa, penampilannya seperti apa gitu. Terus juga tulis juga tokoh-tokoh yang lain di situ ya. Gak usah banyak-banyak, 2 atau 3, yang penting dia berperan penting di dalam cerita itu. Oke, kelar kan masalah tokoh, udah kelar. Lanjut mungkin kalian tulis di bagian awal, tulis awal itu biasanya dia mencakup beberapa chapter atau beberapa bab yang di awal, yang dia biasanya sebagai pembuka gitu, pembuka cerita, pembuka dari novelnya. Jadi misalnya kalau kalian baca novel tuh di episode awal atau di bab-bab awal, itu biasanya adalah perkenalan dari tokoh-tokohnya dan juga latar belakang dari tokoh-tokohnya itu gitu ya. Misalnya, tapi mengenalkannya kita secara halus ya, bukan mengenalkan oh ini tokoh ini adalah yang begini enggak. Jadi boleh juga model pengenalannya itu sambil cerita berjalan, enggak langsung brek dikenalkan semua, enggak. Jadi bertahap ya. Mungkin dari tokoh utamanya yang si A, dia adalah mungkin dia melakukan kegiatannya, aktivitasnya di pagi hari seperti apa, misalnya dia seorang dokter, dia pergi ke rumah sakit ya. Jadi seperti itu ya, dia dikenalkan secara satu persatu, one by one ya, tidak langsung brek dikenalkan semua. Nanti pembacanya juga bingung juga kalau baca langsung banyak kayak gitu. Terus oke, mungkin di bagian awal ini kalian tulis perkenalan awal, baru mengalir ini adalah awal konflik ini bisa kalian tulis di bagian tengah. Bagian tengahnya ini apa, awal konfliknya seperti apa ya, kalian mau seperti apa awal konfliknya gitu. Terus di bagian tengah ini juga kalian bisa tulis puncak konfliknya ya, puncak konfliknya seperti apa. Nah, puncak konflik ini adalah bagian paling krusial, dia bagian paling penting ya, karena di sini merupakan klimaks. Kalian puncak konfliknya mau seperti apa ya? Jadi seperti itu, kalian tulis aja, tapi garis besarnya aja, jangan semuanya, nanti dikembangkan di dalam cerita yang
sebenarnya waktu kita menulis yang asli sebenarnya ya. Jadi kita tulis gambarannya aja, jadi garis besarnya aja ya. Setelah itu bagian akhir itu kalian tulis endingnya mau seperti apa, mau happy ending kah, mau sad ending kah, atau mau gimana terserah kalian, atau endingnya mau gantung terserah kalian ya. Yang jelas tulis di situ endingnya mau seperti apa. Terus penyelesaian konfliknya juga seperti apa. Jadi kalian tulis tapi nggak semuanya, kalian tulis garis besarnya aja. Nah, dengan gambaran-gambaran yang ada itu paling tidak kalian punya gambaran ya. Outline novelnya itu jadi udah selesai gitu aja, nggak usah bertele-tele gitu aja ya. Memang untuk penulisan outline novel ini nggak ada kayak yang baku harus begini formatnya gitu. Kalau menurut aku sih enggak ya. Jadi tergantung nyamannya kita sendiri kayak gimana. Karena sebagai penulis novel tuh nggak ada apa ya pakem, maksudnya harus sesuai dengan stylenya si A, stylenya si B kayak gitu, kayaknya enggak deh. Karena kalau aku pribadi sih lebih merujuk ke kenyamanan aku sendiri gitu ya. Jadi selama akunya nyaman ya udah aku langsung tancap gas, langsung ya udah selesai novel itu gitu. Jadi nggak perlu kita kayak harus kayak merunut si A B C gitu enggak ya. Jadi buatlah yang sesuai dengan kapasitas kalian sendiri, yang buat kalian nyaman kayak gitu ya. Kalau aku sih ya begitu ya. Jadi kalau aku tadi yang aku bicarakan barusan outline novel itu menurut versi aku sendiri, mungkin dengan si penulis yang lain mungkin akan beda ya. Kalau aku sendiri orangnya kan simple ya, jadi aku nggak suka yang kayak yang terlalu bertele-tele. Jadi yang penting kita nulis yang judul, terus karakter, terus di bagian awal novel yang berisi tentang pengenalan tokoh, terus awal konflik, dan bagian tengah ada puncak konflik, terus yang akhir adalah penyelesaian konflik. Udah gitu doang ya, nggak usah yang aneh-aneh. Kalau udah ya udah, setelah outline kalian jadi ya, kalian tinggal kembangkan aja menjadi novel yang menarik ya. Jadi kalian istilahnya kan itu kan kerangka, jadi itu kan tulang-tulangnya aja. Jadi kalian nanti tinggal tambahkan dagingnya supaya menjadi novel yang utuh, menjadi novel yang menarik gitu ya. Nah, untuk proses untuk bagaimana untuk menjadi novel yang menarik itu tentu adalah pembahasan yang lain lagi ya. Jadi cukup sekian dulu ya penjelasan tentang outline novel. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, boleh kalian tanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti aku akan coba jawab. Terima kasih udah nonton, thanks for watching, and kita akan ketemu lagi di video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton, silahkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.